Oke, assalamualaikum teman-teman. Gua Aji. Gua Hein Kolbi. Sekarang kita mau ngobrol tentang ini nih, tentang program SDGs. Apa ini SDGs sih? SDGs itu Sustainable Development Goal. Nah, jadi SDGs ini punya 17 program yang terdiri dari beberapa indikator. Ada 17 indikator. Nah, kita itu mau ngebahas yang pertama nih. Yang pertama itu tentang menghapuskan kemiskinan Atau no poverty. Maksudnya kenapa sih mengerentas kemiskinan itu pasti ditaruh di nomor pertama? Kira-kira apa menurut lo? karena kemiskinan itu paling rentan kayaknya lah. Iya. Karena kan emang program ini adalah program bagaimana caranya manusia itu meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, ketika ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, otomatis kebutuhan individunya harus terpenuhi dulu. Makanya kemiskinan ini menjadi program paling tunggal, paling pertama yang akan diperbaiki untuk keberlanjutan program-program yang setelahnya. Itu makanya no poverty atau meretas kemiskinan di seluruh dunia ini ditaruh di nomor pertama gitu. Nah, kenapa sih kemiskinan itu menjadi hal yang paling mendasar bagi program SDGs ini? Menurut lu? Kalau menurut gue sih karena kemiskinan ini hal yang paling yang paling urgent di dunia, di skala internasional gitu. Karena emang paling hal yang paling menyiksa hidup manusia itu ya menurut gua kemiskinan itu, dibandingkan hal lain, dibandingkan lingkungan, dibandingkan dengan ini. Yang paling menyiksa itu ya awal dengan ketidakpunyaan apa-apa kita sebagai manusia. Jadi kita tuh merasa tersisihkan gitu. Makanya program SDGs ini ingin meretas semua kemiskinan yang ada di muka bumi ini ya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia gitu. Nah, kemarin kita ngobrol tentang ini ya, yang organisasi itu, non government organization, terkait bagaimana sih cara menghilangkan kemiskinan itu khususnya di Indonesia ya. Nah, gimana sih Menghilangkan kemiskinan itu ada banyak sih, ada tergantung orangnya sama tergantung negaranya itu sendiri. Jadi pertanyaan misalnya dari negaranya ya. Iya. Dan dari negaranya itu bisa pemerintah bisa nyediain pendidikan gratis. Jadi orang-orang yang nggak mampu, terus orang-orang yang tersisihkan masih bisa sekolah, masih bisa pendidikan. Iya, benar. Ya minimal bisa sampai lulus SMA lah. Yang kedua bisa juga dari kayak transportasi gratis. Benar. Kayak puskesmas, klinik gratis gitu kan. Jadi yang jadi masalah itu ya karena kita sebagai manusia ini tidak mendapatkan hak sumber daya ekonomi kita. Makanya kenapa adanya namanya kemiskinan mungkin ya. Kayak gitu. Nah, gimana sih sebenarnya SDGs itu memandang kemiskinan itu memandang untuk meretas kemiskinan itu? Karena menurut gua SDGs itu kayak menempatkan kemiskinan di nomor pertama itu, dan cara meretasnya itu banyak cara. Nggak cuman melihat dari individunya masing-masing, tapi harus melihat bagaimana ini kok bisa rentan terhadap kemiskinan gitu. Nah, yang tadi dibilang lu benar, kayak ya bagaimana negara memberikan hak-hak terhadap warga negaranya, dan bagaimana juga kita sebagai warga negara harus berkembang, harus kreatif untuk ya memperbaiki kualitas hidup kita. Makanya SDGs ini untuk meretas ini ya mereka pakai pandangan multidimensi. Jadi nggak cuman dilihat dari satu sisi aja gitu, nggak cuman dari manusia individunya, tapi dari eksternal individu itu gitu. Nah, yang kemarin NGO-nya apa namanya? NGO-nya itu namanya Aksamala Foundation. Aksamala Foundation. Dia tuh bergerak di bidang LSM atau NGO. Dia tuh Aksamala Foundation ini tuh adalah pergerakan untuk mengembangkan bagaimana budaya-budaya kreatif kita sebagai masyarakat gitu. Karena yang tadi dijelasin kan, apa penyebab kemiskinan itu selain dari
bagaimana pemerintah mengelola masyarakatnya, tapi bagaimana kita juga mengembangkan diri kita. Nah, si Aksalam Foundation ini kayak berusaha memantik masyarakat kita itu untuk bagaimana cara meretas kemiskinan itu dari diri sendiri. Makanya program-programnya itu pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan lingkungan masyarakat. Pokoknya ya semua berawal dari kita dulu gitu. Karena kalau kita mau ngomongin masalah kemiskinan dan kita teriak-teriak menuntut hak kepada negara itu juga salah. Iya, maksudnya susah juga gitu kalau misalnya kita ngomongin gitu. Karena kalau sendirinya males ya sama aja gitu. Makanya Aksalam Foundation ini datang buat bagaimana setiap individu manusia itu, setiap individu masyarakat itu punya passionnya gitu. Makanya itu ya oke sih, salah satu cara yang oke buat dipakai untuk bagaimana cara kita berkembang dalam hidup ini gitu, meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Nah, sama ini nih Aksalam Foundation ini pakai teori apa ya? Nah, itu dia. Kan kalau kita berbicara teori komunikasi organisasi ini kan banyak ya. Iya, banyak. Ada teori komunikasi tradisional, ada teori komunikasi yang banyak lah. Nah, kalau yang gua baca sih ini pakai teori fusi ya. Lu juga udah baca kan? Ya, nah gitu. Gimana menurut lo kalau teori fusi ini? Teori fusi itu yaitu kita harus membangun passion kita sendiri ya, misal dari organisasi, dari pengalaman hidup, dari sekolah belajar. Jadi kita harus samain dari kita belajar belajar TK, terus kerjanya juga harus harus seimbang, harus sama sesuai passion. Jadi misalnya jadi ini TK bisa jadi teknisi, bisa jadi TI-nya gedung gitu kan. Ya mungkin maksudnya ketika kita belajar gitu, kita mempelajari satu elemen lah, entah itu teknologi atau apa, sosial dan lainnya, kita berusaha untuk fokus. Kita cari passion kita ini nih. Nah, di situ dikembangkan gitu. Dikembangkan dari apa yang kita suka dan apa yang menurut kita itu passion kita. Sehingga ya masyarakat nggak kebingungan gitu mencari, ketika dia udah ada di umur sekian, mereka nggak kebingungan untuk mencari jalan gitu. Karena kan selama ini problem kita ya, kita lulus SMA, kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, itu mungkin salah satu efek dari banyaknya kemiskinan di Indonesia itu ya, karena masyarakat kita yang masih kebingungan untuk ngapain gitu, mau ngapain. Dan mungkin emang pemerintahnya juga yang kurang menyediakan gitu. Dan ya kalau misalnya bisa ditarik lagi ya sistem pendidikan kita sih sebenarnya ya. Kayak oke lah, jauh lah ngomongin sistem pendidikan, kita bahas tentang ini dulu. Nah, kalau yang tadi gue penasaran, teori fusi itu apa sih? Teori fusi itu ya adanya kesadaran akan masalah pada kepuasan minat yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi. Oh, mungkin gini, karena apa ya? Karena dalam organisasi itu ketika kita nih mau gabung sama sebuah organisasi, tentunya kita harus punya passion dong. Kita mau ngapain ini di organisasi ini. Nah, mungkin teori ini menjelaskan bahwa ketika lu masuk organisasi dan lu harus sesuai dengan apa yang lu mau gitu di dalam organisasi itu. Jadi nggak semuanya organisasi itu lu pakai kayak gue mau masuk organisasi, gue pengen begini. Nah, itu sebenarnya nggak benar juga. Harus punya base-nya, harus punya zona guanya nih. Nah, mungkin di teori fusi ini menjelaskan bahwa setiap individu di dalam kelompok organisasi itu harus punya base-nya masing-masing gitu. Karena kan kita paham lah, maksudnya kita manusia, kita beragam gitu. Nah, dengan keberagaman kita itu dijadikan satu kelompok dan kita berjalan pada base kita masing-masing. Nah, itu bakalan lancar gitu kita untuk pergerakan itu. Mungkin gini juga kenapa organisasi ini pakai teori fusi, karena emang kan kita berbicara tentang kemiskinan yang tadi kita jelasin bahwa kita harus mandiri, kita harus kreatif dari diri kita sendiri. Kita mulai dari kita sendiri dulu. Nah, dalam pola organisasinya juga diterapin kayak gitu. Makanya pakai teori fusi gitu, bahwa setiap orang yang datang ke ini tuh harus punya base-nya dan mereka ya berusaha mengeksplorasi di base-nya itu gitu.
Makanya mungkin ya teori visi ini cocok lah buat pergerakan-pergerakan seperti Aksanwala Foundation itu. Nah gitu brother semua, tadi ya sedikit perbincangan kita lah terkait program teori program SDGs. ya, program SDGs nomor pertama. Dan intinya ketika kita ingin melakukan perubahan, mulailah dari diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri gitu. Apapun itu, kita mau menjadi orang yang lebih baik, ya kita jangan ngelihat orang baik aja, tapi kita juga melakukan hal-hal baik gitu. Kita membawa energi-energi baik itu kepada masyarakat, kepada lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Gue Aji. Gue Hayin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.